Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hirlanam dengan NIM 21106510075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Di sini terdapat ada gambar topologi saya yang saya gunakan. Yang pertama ada router yang melakukan konfigurasi jaringan internet yang akan melakukan penghubungan antara Ether 2 dan Ether 3. Di sini saya mengambil internet dari jaringan tenda yang dimana saya menggunakan WLAN 1, dan Ether 2 saya menuju ke laptop monitoring simulasi serangan, dan Ether 3 yang mengarah ke perangkat penyerang. Di sini saya menggunakan perangkat Ether 2. Di sini saya masuk ke alamat IP 192.168.88.1. Langkah pertama saya cek internet interface yang saya buat. Di sini terdapat ada 4. Di sini bridge 1 saya masukkan Ether 2, Ether 3 yang mengarah ke perangkat penyerang, dan WLAN 1 yang mengarah ke internet. Di sini saya mengambil internet dari tenda 890CA0. Caranya saya ke menu scan dan pilih interface WLAN 1 dan pilih start. Di sini saya mencari internet. Di sini saya mempunyai internet tenda 890CA0. Di sini saya menggunakan internet ini. Setelah konfigurasi tersebut selesai, saya akan melakukan IP DHCP client, dan di sini saya membuat interface WLAN 1 dan statusnya bound. Kalau semisal statusnya bound, maka router secara otomatis mendapatkan alamat IP, gateway, dan pengaturan DNS secara dinamis. Contohnya IP di menu IP address terdapat ada simbol D, yang dimana simbol D tersebut adalah dinamis. Di sini ada IP WLAN 1 dengan alamat 192.168.0.100/24 di interface WLAN 1. Yang kedua ada bridge 1 yang alamat 192.168.1/24. Selanjutnya yang terakhir ada Ether 3 yang alamat 192.168.200.1/24 yang mengarah ke perangkat penyerang. Selanjutnya ke IP, ke DNS server. Di sini saya melakukan checklist centang alert remote request supaya klien bisa resolve domain, di mana di sini terdapat ada dinamis server 192.168.0.1. Setelah itu ke IP firewall, ke firewall NAT, terus di general scan-nya pakai SRC NAT untuk lalu lintas keluar short NAT dari jaringan internet menuju jaringan luar, dan out interface-nya menggunakan WLAN 1 untuk semua lalu lintas yang keluar melalui jaringan WLAN 1. Selanjutnya ke aksen
Nah, action di sini saya memilih masquerade secara otomatis mengganti nama IP sumber perangkat lokal dengan IP yang dimiliki oleh antarmuka WLAN 1. Selanjutnya, setelah membuat NAT, saya ke menu IP DHCP server. Di sini terdapat ada dua konfigurasi yang saya buat. Di sini terdapat ada Bridge 1 yang mengarah ke laptop monitoring, header 3 yang mengarah ke perangkat penyerang. Di sini saya buat supaya perangkat klien yang terhubung secara otomatis mendapatkan alamat. Setelah konfigurasi selesai, saya ke bagian routes yang dimana terdapat ada DAS dan DAC. Yang DAS yang mengarah ke internet, yang DAC ini otomatis dari IP 192.168.0.0/24 yang IP rootnya dari IP networknya dari WLAN 1, dan 192.168.88.0/24 ini IP networknya Bridge 1, dan yang terakhir 192.168.200.0/24 ini networknya header 3. Setelah selesai konfigurasi awal, di sini saya akan melakukan pengecekan trafik normal dan trafik adanya serangan dan cara memitigasi serangan tersebut. Di sini saya akan melakukan ke menu tools dan ke Tors. Sini saya membuka Tors dan sistem resource. Sistem resource. Di fitur Tors di sini saya interface-nya memilih header 3 yang dimana header 3 jalur simulasi serangan DDoS. Di sini checklist protokol sama port supaya lebih mudah untuk mengetahui protokol dan portnya. Start. Di sini traffic normal yang dimana CPU loadnya 1 sampai 10%, 14%. Di sini terdapat ada HTTPS, paket UDP dan TCP yang dimana yang mengarah ke port 443. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi serangan yang dimana saya melakukan 4 serangan DDoS. Yang pertama TCP SYN flooding, yang kedua UDP flooding, yang ketiga ICP flooding, yang keempat DNS flooding. Di sini saya akan memulai perintah serangan keempat tersebut, yang dimana saya menggunakan device satunya yang terhubung ke interface header 3. Di sini saya akan memulai menjalankan. Di sini saya akan mengecek di fitur Tors yang dimana mendapatkan 7.970 item.
dan CPU loadnya mencapai 56, 93, 84%, dan free memorinya sisa 5,7 dari total memori 32 MB. Di sini terdapat ada paket ICMP yang mengarah ke destinasi 192.168.200.1 dan paket UDP yang beralamat 192.168.200.249 yang mengarah ke 192.168.200.1 ke port 80 HTTPS. Di sini terdapat ada banyak IP yang sama. Di sini ada paket TCP yang SRC-nya 192.168.200.248, DST-nya mengarah ke port 80 HTTP, alamatnya 192.168.200.1 yang alamatnya header 3. Dan yang terakhir ada paket UDP yang SRC-nya 127.0.0.1 yang mengarah ke port DNS 53, IP-nya 192.168.200.1. Di sini terdapat ada total TX dan total RX, yang dimana RX lebih unggul daripada TX. Di sini TX-nya 6,4 Mbps dan RX-nya 19.1 Mbps, yang dimana lebih banyak RX rate-nya, laju penerima data, dibandingkan TX rate, laju pengiriman datanya. Di sini saya akan melakukan cara memitigasi serangan yang sudah saya analisis. Di sini terdapat ada IP 192.168.248. Paketnya adalah TCP yang mengarah ke port 80 HTTPS. Di sini saya akan melakukan mitigasi terhadap IP tersebut. Di sini sudah saya buat di menu IP firewall filter rules, di mana terdapat ada 4 settingan saya. Yang pertama ada block synflooding yang mengarah ke 192.168.200.248 seperti contoh torch ini. Di sini saya akan mengaktifkan. Saya akan mengaktifkan semua yang sudah saya buat. Di sini bites dan paketnya berjalan, maka pengaturan tersebut berjalan normal. Di menu general di firewall rule yang ngeblokir paket TCP, di sini saya memilih can input karena layanan yang dijalankan oleh router. Jika targetnya layanan di jaringan internet, bisa menggunakan can forward. Di sini SRC address-nya sesuai yang sudah dianalisis di torch tersebut, dan portnya 80, aksennya drop, dan saya melakukan checklist log supaya mengetahui di fitur log. Nah, di fitur log tersebut ada messenger, blok UDP, SCN, dan DNS, dan seterusnya, supaya lebih mudah untuk mengetahui apa saja yang saya di blok.
Setelah IP firewall filter rules diaktifkan, di sini saya akan memantau trafik sebelum dimitigasi dan sesudah memitigasi. Di sini saya akan memantau kembali fitur tool tors dan tool profile dan sistem resort. Di sini saya akan melakukan simulasi penyerangan di device satunya yang terhubung ke header interface header 3. Di sini saya akan memantau interface header 3 di fitur tool tors. Di sini saya akan membandingkan kondisi sebelum mitigasi dan sesudah mitigasi. Di sini terdapat hasil dari tool tors yang dimana sebelumnya 17.400 item dan sesudah mitigasi menjadi 10.477 item, yang dimana turun 7.000 item. Di fitur profile manajemen sebelumnya 17,0% menjadi 11,0%, dan di networking yang sebelumnya 26,5% menjadi 7,5%. Di sistem resort, CPU loadnya dari 75 sampai 100% menjadi 30% sampai 40%. Dan free memorinya sebelumnya 4336 KIP menjadi 7,5 MIP. Setelah itu saya ke menu IP firewall, dan di sini terdapat ada 4 konfigurasi IP firewall yang dimana bitesnya berjalan dengan baik dan paketnya juga berjalan dengan baik dari 0% menjadi berikut. Di i4 konfigurasi IP firewall tersebut, di sini saya mengaktifkan vsystem log, yang dimana di sini saya memberi pesan block SYN flooding, blok UDP flooding, blok ICMP flooding, dan blok DNS flooding untuk mempermudah saya mengetahui apa saja yang terblokir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.